Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ilahi anal faqiru fi ginaya fa kaifa la akunu faqiran bi fakri. Amma ba'd. Para pemirsa yang dimuliakan Allah, kita bertemu kembali saat ini dalam rangka tausiah atau penyampaian materi yang insya Allah akan saya sampaikan secara reguler dalam waktu 2 minggu sekali atau 3 minggu sekali. Baiklah, pertama-tama tiada kata yang patut kita haturkan pada pertemuan kali ini selain biqauli alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam, dengan rahmat nikmatnya, taufik hidayahnya, inayahnya kita dapat bermuajahah saat ini melalui dunia medsos, dunia maya. Ini semua merupakan anugerah Allah yang hukumnya wajib kita syukuri. Mudah-mudahan dengan puji syukur yang kita haturkan di awal pertemuan ini, dijadikannya kita semua menjadi hamba-hamba Allah yang syakirin, yang pandai bersyukur. Amin, amin ya robbal alamin. Salawat, salam bahagia Allah mudah-mudahan selalu tercurahkan ke pangkuan Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliaulah teladan abadi kita. Dengan perjuangan beliau, kita dapat menikmati keagungan, kemuliaan, dan kebesaran Islam hingga hari ini. Karena itu sudah sepantasnya setiap waktu, dalam setiap kesempatan kita mampu menghaturkan sholawat, kita harus menghaturkan sholawat kepada beliau. Baiklah, pada para pemirsa yang dimuliakan Allah, pada pertemuan kali ini saya ingin berbicara tentang takwa. Katakanlah kalau beberapa waktu lalu kita berbicara tentang rethinking Islam, memikirkan kembali tentang Islam, membingkai makna kembali tentang Islam. Kita sekarang bicara tentang rethinking takwa, membicarakan kembali tentang takwa, membingkai kembali makna takwa. Karena dalam Islam, mungkin dalam kehidupan kita sebagai muslim, mungkin tidak ada kata, istilah, konsep keagamaan yang lebih populer daripada kata takwa. Kata takwa ini sudah begitu populernya sehingga kadang-kadang kita tidak lagi perlu memaknai takwa. Padahal boleh jadi pemaknaan kita tentang takwa selama ini belum begitu tepat, belum begitu komprehensif dan utuh. Karena itu mari saat ini kita ingin kembali memaknai tentang makna takwa. Para pemirsa yang dimuliakan Allah, nah, kata takwa ini sebagian ulama mengungkapkan dengan istilah yang bermacam-macam. Ulama mengungkapkan dengan akar kata yang bermacam-macam. Sebagian ulama misalnya mengatakan kata takwa berasal dari kata ittaqo yattaqi, yang berarti menjaga, memelihara, melindungi diri kita. Sedangkan sebagian ulama yang lain, boleh dikatakan ini jumhur ulama, mengatakan kata takwa ini berasal dari kata wako, yaki, wikoyah. Kalau kita buka misalnya kitab tipis tasrifan Amsilatut Tasrifiyah karangan ulama besar Indonesia, Kiai Maksum Ali dari Jawa Timur. Di dalam kitab Amsilatut Tasrifiyah ini kata wako ini masuk dalam fi'lu sulasil mujarrad, fi'il yang masuk dalam 3 huruf ikut wazan yang kedua, fa'ala yaf'ilu fa'lan, wako yaki wikoyatan. Wikoyah artinya sama, menjaga, memelihara, melindungi diri kita. Nah, pertanyaannya, menjaga, melindungi, memelihara diri kita ini dari apa? Menjaga diri kita dari apa? Nah, kita bisa melihat ini menarik. Kita bisa melihat definisi takwa yang lebih lengkap dari Raghib Asfahani. Nah, Raghib Asfahani dalam kitabnya yang terkenal Mu'jam Mufradatil Alfazil Quran,
Kata takwa, kata Asfahani juga berasal dari kata wako yaki wikoyatan, wikoya. Yang berarti, kata Asfahani, hibdhu say mimma yu'dhihi wa yaduruh. Hibdhu say, menjaga sesuatu dari sesuatu yang melukai, yu'dhihi, melukai, menyakitkan dan membahayakan, wa yaduruh. Hibdhu say mimma yu'dhihi wa yaduruh. Jadi menjaga sesuatu dari segala hal yang menyakitkan, melukai, membahayakan dan mencelakakan. Itulah arti wikoya. Nah, ini arti wikoya. Lalu apa arti takwa? Nah, kata Asfahani, at-taqwa ja'lun nafsi fi wikoya mimma yakhofu. Menjaga diri kita dari menjaga diri kita. Ja'lun nafsi, menjadikan diri kita fi wikoyah, menjadikan diri kita terpelihara, terjaga, terlindungi mimma yakhofu, dari segala hal yang ditakutkan. Mimma yakhofu di sini maknanya mencakup yang tadi, yu'dhihi wa yaduruh, mencakup segala hal yang menyakitkan, melukai, wa yaduruh, membahayakan dan mencelakakan. Nah, kata Asfahani, hadza tahqiquhu. Inilah hakikat takwa. Para pemirsa yang dimuliakan Allah. Nah, jadi sampai di sini makna takwa itu kita menjaga diri kita, ja'lun nafsi. Kita menjaga diri kita, melindungi diri kita dari segala hal yang menyakitkan, melukai, membahayakan dan mencelakakan. Inilah makna takwa, hadza tahqiquhu. Nah, para ulama ketika menghubungkan makna takwa ini, sebagian mufasir, kita sering menemukan dalam Al-Quran ada perintah ittaqullah. Ittaqullah haqqa tuqatih misalnya. Ittaqullah ini sering diulang-ulang dalam Al-Quran. Nah, menurut para mufasir artinya sebetulnya biasanya kita memaknai takutlah kepada Allah. Bertakwalah kepada Allah misalnya. Takutlah kepada Allah, bertakwalah kepada Allah misalnya. Nah, menurut sebagian mufasir sebetulnya maknanya boleh diartikan takutlah kepada Allah, bertakwalah kepada Allah, tapi sebetulnya ittaqullah itu antara kata ittaqu dan Allah sebaiknya disisipin kata siksa, kata sanksi, kata hukuman. Jadi ittaqullah artinya berlindunglah kepada Allah dari sanksinya, dari azabnya, dari siksanya, dari hukumannya. Nah, sekarang para ulama membagi berlindung kepada Allah dari siksanya, dari hukumnya, dari sanksinya. Nah, hukum-hukum Allah ini menurut para ulama terbagi menjadi dua. Ada hukum yang bersifat syar'i, ada hukum yang bersifat duniawi. Hukum-hukum Allah yang bersifat syar'i ini artinya kita mematuhi perintah-perintah Allah yang ada dalam syariatnya. Dan juga menjauhi larangan-larangan Allah yang telah diatur dalam syariat hukum Islam. Kita mematuhi perintah Allah untuk melaksanakan sholat misalnya, zakat, puasa, bersodakoh dan lain-lainnya. Kita mematuhi untuk menjauhi larangan-larangan Allah. Jangan berzina, jangan mendekati zina, bahkan jangan mencuri, jangan sekali-kali minum minuman keras, khomer, dan jangan melakukan berbagai bentuk kemaksiatan. Ketika kita mematuhi perintah-perintah Allah ini, hukum-hukum Allah ini, kita akan mendapat pahala. Dan puncaknya nanti buahnya adalah eskatologis di akhirat kelak. Kita akan mendapat surganya. Ini berhubungan dengan perintah Allah yang pertama. Takwa dimensi ukhrawi. Takwa dimensi syar'i. Tapi yang kedua, kata para ulama, takwa berdimensi duniawi artinya kita mematuhi hukum-hukum Allah yang ada di duniawi. Hukum-hukum Allah yang ada di duniawi ini bentuknya adalah sunnatullah, hukum-hukum alam yang ada dalam konteks kehidupan duniawi ini. Ada dalam kehidupan
alam semesta ini, jagat raya ini, dan juga hukum-hukum kemasyarakatan, hukum-hukum sosial, hukum-hukum satu bangsa sehingga bisa eksis dan sejahtera. Nah, ketika kita mematuhi hukum-hukum Allah yang bersifat duniawi ini, kita akan sukses, kita juga takwa. Allah menciptakan hukum kausalitas, misalnya kalau ingin pinter harus rajin belajar. Lalu kita belajar menuntut ilmu, kita akan cerdas. Kalau ingin kaya, Allah menciptakan hukum-hukumnya harus melakukan kerja keras secara profesional, kerja cerdas, kita akan menjadi orang yang kaya. Kalau kita ingin menjadi orang yang sukses, Allah telah menciptakan hukum-hukumnya, hukum-hukum kesuksesan. Kita harus melakukan penuh disiplin, komitmen, persistensi, pantang menyerah hingga kita mencapai kesuksesan. Sebaliknya, ketika kita melanggar hukum-hukum ini, kita tidak menghindari dari hukum kita tidak menghindari dari hukum-hukum Allah ini, sanksi-sanksi Allah ini misalnya, kok kita malah kita ingin pintar tapi tidak mau belajar. Kita ingin sukses tapi tidak mau mengikuti hukum-hukum kesuksesan. Kita ingin kaya tapi kita malas bekerja. Oleh Allah akan diberi sanksi duniawi, kita akan menjadi bodoh. Kita akan menjadi miskin. Kita akan menjadi gagal dan gagal lagi. Akumulasinya, puncaknya ini ketika sebagai satu masyarakat, sebagai satu bangsa, kita melanggar hukum-hukum alam ini, kita melanggar hukum kausalitas ini, kita melanggar prinsip-prinsip sosial ini, kita akan menjadi terbelakang. Kalau kita secara sosial malas belajar misalnya, kita secara sosial sebagai bangsa tidak punya gairah untuk menuntut ilmu, tidak punya gairah untuk mengembangkan semangat wirausaha, entrepreneurship. Kita sebagai bangsa tidak punya semangat, persistensi, komitmen, disiplin untuk menggapai kesuksesan, kita akan menjadi bangsa yang miskin. Kita akan menjadi bangsa yang terbelakang. Kita akan menjadi bangsa yang stagnan, jumud, dan lama-kelamaan kita bahkan bisa menjadi bangsa yang kolaps, tumbang, runtuh, dan tidak eksis lagi. Para pemirsa yang dimuliakan Allah, sampai di sini kita bisa melihat makna takwa ini tidak sesederhana yang selama ini mungkin kita gambarkan. Jadi takwa walaupun sederhana mengandung dua dimensi. Ada dimensi syar'i, ada dimensi duniawi. Ada dimensi ukhrawi, ada dimensi duniawi. Kalau kita ingin bahagia ukhrawi di akhirat, takwa ini berhubungan dengan kesuksesan, kebahagiaan ukhrawi. Kita jalankan perintah Allah, kita jalankan hukum-hukum Allah yang bersifat ukhrawi. Kita patuh dalam ibadah ritualistik, menjalankan perintah-perintah Allah yang sifatnya ritualistik. Sholat, zakat, puasa. Kita juga mematuhi larangan-larangan Allah. Jangan kita langgar larangan-larangan Allah. Kita jauhi maksiat. Baik maksiat, dosa-dosa besar maupun dosa-dosa kecil sejauh kemampuan kita. Kita akan sukses ukhrawi. Tapi jangan lupa ada dimensi yang kedua. Takwa dimensi yang kedua yakni kita mematuhi hukum-hukum Allah yang di duniawi, juga mematuhi jangan melanggar hukum-hukum Allah yang konteksnya duniawi. Hukum-hukum Allah yang konteksnya duniawi dibungkus oleh Allah dalam hukum alam, dalam prinsip-prinsip kausalitas. Nah, para pemirsa yang dimuliakan Allah, sebagai kesimpulan, makanya wajar sampai di sini ada satu hadis Rasulullah yang sangat populer juga mengatakan memerintahkan setiap kita memiliki takwa. Alaika bittaqwallah fa innahu juma'u kulli khair. Hendaklah engkau semua memiliki ketakwaan. Fa innahu juma'u kulli khair. Karena takwa itu menghimpun, merangkum segala macam kebaikan. Sekali lagi sebagai kesimpulan, karena di dalam takwa ini ada dua dimensi yang merangkum segala macam kebaikan. Kebaikan ukhrawi, kebaikan duniawi. Mari kita taat, kita mematuhi hukum-hukum syar'i, kita takwa. Kita laksanakan perintah Allah yang bersifat syar'i, syariat. Dan kita jauhi juga larangan-larangan Allah yang bersifat syar'i, menjauhi segala macam bentuk maksiat.
Tapi yang kedua, jangan lupa ada hukum Allah, takwa dalam dimensi duniawi. Ketika kita mematuhi takwa dalam dimensi duniawi, kita pun ini mematuhi hukum Allah, kita pun melaksanakan kebertakwaan kita. Kita takwa, kita ingin cerdas, kita rajin belajar, kita rajin diskusi, kita mengembangkan ilmu pengetahuan, kita takwa di sini. Kita ingin kaya misalnya, lalu kita kerja keras, kerja cerdas, melakukan hal-hal secara profesional, kita takwa di sini. Kita ingin mencapai kesuksesan dalam berbagai aspek kehidupan. Kita pedagang, ingin sukses dalam perdagangan, kita sebagai mahasiswa, siswa, kita ingin sukses dalam belajar, kita sebagai pengusaha, petani, ingin sukses dalam bertani, dalam pengusaha, kita mengikuti hukum-hukum pertanian, kita mengikuti hukum-hukum perusahaan, pengusaha yang sukses, kita pun takwa di sini. Ini yang harus kita pahami. Dalam konteks duniawi juga kita takwa di sini. Nah, mari kita laksanakan dimensi takwa ini, dua aspek ini. Takwa dalam dimensi ukhrawi yang buahnya nanti puncaknya di akhirat, insya Allah akan diberi surganya oleh Allah. Dan yang kedua, takwa dalam dimensi duniawi, yakni kita mematuhi hukum-hukum alam, sunatullah, prinsip kausalitas. Yang harus kita sadari ketika kita melaksanakan dimensi duniawi ini, kita pun takwa, kita pun melaksanakan kebertakwaan kita kepada Allah. Para pemirsa yang dimuliakan Allah, mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan sedikit yang kita bicarakan tentang takwa ini. Mudah-mudahan membuka perspektif kita tentang makna takwa dan mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq wa bihi nasta'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.